Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di kelas SA. Materi hari ini lumayan banyak, yaitu pembagi nol, daerah integral, kemudian ideal. Oke, jadi kemarin kita sudah belajar subring, subfield gitu ya. Nah, sekarang ada daerah integral. Tapi sebelum ke daerah integral, jadi daerah integral itu juga masih ring khusus. Tapi sebelum ke daerah integral, kita berkenalan dulu dengan yang namanya pembagi nol. Apa itu pembagi nol? Jadi kita punya dua buah elemen di ring, tapi di sini bukan nol ya. Bukan nol di sini artinya dia bukan elemen identitas terhadap operasi penjumlahan. Nah, A dan B ini dua elemen di ring. Ketika dioperasikan terhadap operasi pergandaan, itu hasilnya sama dengan nol. Nah, A dan B ini kita sebut pembagi nol. Jadi A dan B itu bukan nol, tapi kalau dioperasikan terhadap operasi pergandaan dia hasilnya sama dengan nol. Nah, A ini disebut pembagi nol kiri karena dia sebelah kiri, yang B pembagi nol kanan. Oke, sebagai contoh di sini kita punya pembagi nol Z12 adalah ini 2, 3, 4, 6, 12. Kenapa? Ya karena ketika kita punya 2 di Z12, kita operasikan dengan siapa hasilnya sama dengan 0. Tentunya si B-nya ini bukan 0, siapa dia? 2 dikali berapa? Hasilnya sama dengan 0 di Z12. 6. 6. Jadi di sini kita punya pasangan 2 dan 6. Selain 6 ada lagi enggak? 2 dengan siapa dia? Sama dengan 0. Oh, ini harusnya 12 enggak ada ya. Z12 kan 0 sampai 11. Ini dicoret dulu. Kok nggak kelihatan, enggak? Oke, untuk yang 3 dengan 4 gitu ya. Yang 4 ini bisa dengan 3 dan 6 ya. 4 kali 6 kan juga 0 di Z12. Nah, untuk membagi 0 di Z4 adalah 2 saja. Kenapa 3 bukan pembagi 0 di Z4? Ya karena kita tidak bisa menemukan B. Demikian sehingga 3 kali B sama dengan 0 di Z4 tentunya B-nya. Oke, misalkan saya punya ini matriks. Matriks dengan entry-nya semuanya 1. Kita diminta menyelidiki apakah si matriks ini merupakan pembagi 0 pada ring matriks 2 kali 2 atas bilangan real. Jadi di sini kamu cari matriks A, B, C, D, entry-nya. A, B, C, D itu bilangan real. Ketika dia dikalikan, boleh dari kiri, boleh dari kanan, hasilnya sama dengan 0. Tebakannya apa? Pembagi 0 nggak dia? Halo? Iya, Bu. Oke, kalau iya, si matriknya siapa dia? Jadi misalkan di sini pilih matriknya siapa?
Oke, matriknya di sini siapa? ABCD-nya. Ketika dia dikali 1, 1, 1, 1, dia sama dengan 0. Matriks 0 artinya di sini. Misalnya -1. Kok kecil sekali ya suaranya? -1, kemudian -1. -1, 1, 1. 1, 1. Oke. Maka kita punya di sini dikali dengan 1, 1, maka hasilnya adalah matriks 0 kan? Oke. Jadi pada ring matriks 2 kali 2 atas bilangan real. Oke, misalkan boleh juga redaksinya diganti gini. Karena terdapat matrik ini yang bersifat ini, maka si matrik ini merupakan membagi 0 pada ring M2R. Nah, si matrik ini tidak tunggal ya. -1, Itu 1, matriksnya 1, kayaknya 1. kebalik, Bu. Jadi enggak, yang harusnya 1, 1, 1, 1 dikali matriks baru dikali -1, -1, 1, 1. Gimana? Harusnya itu 1, 1, Oh. 1, 1 baru dikali -1. Oh iya, salah ngalihkan. Kalau mau pakai yang ini kita bisa pakai ini ya. Ya. Iya, bisa. Jadi tergantung pemilihannya. Jadi yang saya bilang ini tidak tunggal. Kalau misalkan kamu menemukan yang sebelah kanan tadi, misalkan kamu kalikan sebelah kanan, -1, -1, 1, 1, dikalikan sebelah kanan juga bisa. Itu juga pembagi 0, menunjukkan kalau pembagi 0. Kemudian misalkan juga lagi, kalau kamu punya ini, selain -1, -1, 1, 1, kira-kira ada lagi nggak selain dari -1, -1, 1, 1 juga? Jadi dia tidak tunggal, bisa banyak. Ambil aja misalkan di sini elemennya 2 ya. -2, -2, 2, 2. Bisa nggak itu? Harusnya sih ya. Kalau mau cari bentuk umumnya ya tinggal dikalikan ini bentuk umumnya ABCD nanti ketemu. Tapi di sini kan dia hanya menentukan apakah dia pembagi 0. Jadi cukup cari satu matrik aja yang ketika dikalikan bisa sebelah kiri maupun sebelah kanan. Hasilnya sama dengan matriks 0. Oke, misalkan saya punya di sini tadi saya 12, 2, 3, 4, 6, 12 gitu ya. Oke, kalau misalkan saya punya Z berapa ya? Z7. Z7 di sini tentukan pembagi 0 pada ring Z7. Ada nggak dia? Ada nggak? Nggak ada, Bu.
Oke, jadi di Z7 nggak ada. Kalau misalkan saya punya Z6, Z6 ada nggak pembagi nolnya? Ada, Bu. Siapa saja? 2 2 dan sama 3. Pembagi nol pada Z6 adalah 2, 3. 2 dan 3. Oke. Nah, misalkan saya punya Z11. Z11 punya pembagi nol enggak? Nggak punya, Bu. Tidak punya. Oke. Kira-kira kalau kita punya secara umum Zn pembagi nol pada Zn adalah siapa, Rek? Kalau misalkan saya punya Z2, pembagi nolnya ada enggak? Nggak ada, Bu. Ada. Enggak ada. 3, ada enggak pembagi nolnya? Tidak. Enggak ada. Z4 ini tadi 2. Z5 Ada. Nggak ada. Z6 ini. Z7 Ada. Z8 Ada. 2, 4, 4 2, saja. Masa 24 saja? Iya dah. 4. ID Z8 siapa aja? 24 aja, Bu. 24, Bu. Yakin? Ada, Bu. 46. 4 dan 6. Kenapa 6 pembagi 0? Ya, 6 kali 4 berapa? 0 di 8. 24. 24. Iya. Ya, 0. Iya. Oke, jadi di sini sudah tahu polanya. Kalau kita punya Zn secara umum n-nya, pembagi nolnya siapa saja? Modulo N. Apanya modulo n? Faktornya, gitu. Faktor. Apa itu faktor? Kenapa Z2, Z3, Z5, Z7 tidak punya pembagi nol? Bilangan prima. Prima. Nah, apa hubungannya bilangan prima dengan si pembagi nol? Kemudian Z6, Z8, Z4, kenapa si pembagi nolnya ini? Kira-kira berarti pembagi nol pada Zn adalah elemen atau bilangan yang kemarin sudah berkenalan kan dengan istilahnya apa? Coba dilihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan 7 apa hubungannya? 2 dan 3 dengan 6 apa hubungannya? 2, 4, 6, 8. Bagaimana hubungannya terhadap N? Bu, yang pembagi 0 pada Z6 itu 4 tidak termasuk kah, Bu? Oh ya. Oke, terima kasih. Siapa? 4, sorry. Oke, gimana? Pembagi 0 pada Zn adalah elemen-elemen yang bagaimana?
Elemen-elemen yang dengan N ini hubungannya apa? Tidak saling Tidak prima. relatif prima terhadap. Oke, jadi elemen-elemen yang enggak sudah tidak saling prima. Tahu kemarin kita sudah belajar prima relatif gitu kan ya. Prima dengan si N. Oke, jadi kita punya di sini, balik lagi. Kita punya sifatnya. Kalau kita punya ring Zn, maka elemen-elemen pembagi nol adalah elemen yang tidak relatif prima terhadap N. Nah, di sini cara membuktikannya, kita punya elemen di Zn, tentunya di sini tak nol. Kemudian kita misalkan, karena kita berhubungan dengan relatif prima tadi, karena dia tidak relatif prima, berarti GCD dari M dan N adalah D, atau tidak sama dengan 1 di sini. Nah, kalau GCD MN itu tidak sama dengan 1, berarti kan kita punya di sini M itu D itu membagi M dan D itu membagi N kan, sehingga kita bisa menuliskan seperti ini. Oke, kemudian kita punya perkalian ini. M kali wait. Kebalik ya ini. Ini N per D, ini loh. Nah, ini tujuannya tadi kenapa dia sama dengan 0, karena kelipatan N. Nah, kelipatan N kalau di Zn, dia modulo N, pasti sama dengan 0. Nah, kembali lagi ke persamaan ini, jadi kita punya M kali N per D sama dengan 0. Di dalam Zn, di mana M-nya itu tidak 0. Nah, artinya dia berarti M itu pembagi 0. Oke, sebaliknya silakan dibuat latihan. Nah, tadi kita sudah mendaftar gitu ya, Zn, kalau N-nya prima, maka dia tidak memuat pembagi 0. Ya, karena si bilangan prima itu kan pasti ya prima relatif dengan semua bilangan yang kurang dari si P kan. Oke, kemudian ada sifat yang tidak kalah penting di sini. Jadi kalau kita punya sebarang ring yang tidak memuat pembagi 0, maka hukum kanselasi berlaku. Hati-hati kalau kita punya ring yang memuat pembagi 0, maka hukum kanselasi tidak berlaku. Gampangannya tadi kita punya Z12 gitu ya. Z12, sebentar.
Oke, ketika kita punya Z12, kita pilih 3 elemen. 3 elemennya berarti pembagi nolnya berapa saja? 3, 4, dan 6 di Z12. Oh, ini enggak. Ini sebentar. Ngambilnya enak dengan kok nggak mau dia? Ini. Nah, di sini kan kita punya kesamaan. Maka 3 kali 4 ini kan sama dengan 3 kali 8 kan? Nah, artinya di sini kita tidak bisa melakukan kanselasi. Jadi meskipun ada 3 di sini, tapi kan tidak mengakibatkan 4 sama dengan 8, gitu kan? Jadi hati-hati kalau kita bermain di ring, pastikan ringnya tidak memuat pembagi nol, baru kita bisa melakukan kanselasi. Kalau ringnya kalau ringnya memuat pembagi nol, jadi jangan asal nyoret gitu ya. Jadi perhatikan baik-baik di sana. Kalau kita berurusan dengan grup, ya oke aja. Tapi kalau di ring, harus ada syarat ini. Oke, nah setelah kita kenalan dengan pembagi nol, nah kita ke ring khusus selanjutnya, yaitu daerah integral. Apa itu daerah integral? Jadi daerah integral itu ring komutatif, punya elemen satuan, dan tidak muat pembagi nol. Kalau lapangan kemarin kan ring komutatif dengan elemen satuan dan setiap elemen selain nol merupakan unit gitu kan, atau setiap elemen selain nol punya inverse terhadap operasi pergandaan. Nah, kalau daerah integral bedanya di sini tidak memuat pembagi nol. Oke, dari contoh sebelumnya tadi kita sudah bahas kalau ZP dengan P bilangan prima dia tidak muat bagi nol gitu ya. Jadi ZP adalah contoh daerah integral. Oke, kalau ZP ini ring berhingga. Kalau yang tidak berhingga, kita punya Z di sini. Dia ring komutatif, punya elemen satuan, dan tidak memuat pembagi nol ya, karena kalau kita kalikan dua bilangan bulat sama dengan nol, pasti hasilnya salah satu haruslah nol gitu kan, sehingga dia tidak memuat pembagi nol. Oke, kemudian kalau kita punya ring hasil kali kartesian R cross S di sini, dia juga bukan daerah integral, ya karena memuat pembagi nol. Siapa contohnya? Ya ambil aja misalkan di sini kita punya dua elemen R0 dan satunya 0S. Kalau kita kalikan hasilnya 0 di R cross S di sini. Oke, M2Z2. Oke, perhatikan di sini ya. M2Z2.
Berarti di sini matrik berukuran 2 kali 2 atas Z2. Jadi entry elemennya hanya 0 atau 1, biner aja. Oke, kalau misalkan saya tanya, elemen di himpunan ini ada berapa, Rek? Kalau misalkan saya tanya, di sini saya tulislah M2, mana tadi? Saya mau nyoba lihat, sudah bisa membaca himpunan nggak sekarang? M2, Z2. Oke, elemennya berbentuk apa di sini saya tanya? Matriks, Bu. Matrik berukuran 2 kali 2. 2 kali 2 atas 2 kali 2. Elemennya Z2. Oke, ada berapa di sini elemennya? 3. 3. Ada jawaban lain juga? Oke, kalau 3, siapa? 2, Bu. Oke, siapa di sini? Coba didiktikan saya. Halo? Ada elemen siapa saja di sini? Elemennya nggak banyak, Bu. Apa jumlah matriks? Iya, makanya saya tanya, coba didikte. Tadi kan bilangnya 3, coba didikte dulu. Siapa 3 ini? 0, 0, 0, 0, Bu. Oke, semua 0. Terus? Semua 0, terus Semuanya 1. satunya 1. Semuanya 1. Terus? Semuanya 2. Semuanya 2. Ada nggak dia 2? Bukan, Bu. 0, 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. Terus? 1, 0, 0, 1. Oke, saya tanya, ada lagi nggak ini? Ada. Masih banyak, Bu. Ada berapa banyak itu? Ini hanya berhingga. Matrik 2 kali 2 atas Z2 atau berapa kira-kira? Matematika diskritnya. 1, 1, 1, 0. Ada. Kurang 2 lagi, Bu, mungkin. Kok mungkin? Aduh, masa kayak sok ngitung, Rek. Kamu punya berapa posisi di sini? 4. 4. Kemudian setiap posisi diberikan berapa? Ada 2. berapa? 2. Jadi berapa? Aduh, diskritmu piye, Rek? Ada berapa? Hah? Kamu punya 4 posisi. Setiap posisi, setiap tempat, kamu punya 2 kemungkinan entry. Entry elemen. Jadi ada berapa? 8. Identitasnya? 8. 8. Ayo, Biro. 8, Bu. Oke, 8. Niki wis 4. Oke. Saya coba. Berapa ini lagi? Ada 16. Ya, 8 atau 16? Dikte dulu. Berapa ini? Kan masuk gak bisa. Berpikir matematis. Oke, ada berapa? 8 apa 16? Ini baru matrik 2 kali 2 atas Z2. Kalau diambil secara umum, matrik persegi berorder N atas Zm. Berapa berarti?
16, Bu. Duh, ono mana 20? Yang bener nih, Rek. Engko ono nemu 32. 16, Bu. 16, Bu. Oke, nanti dicek ya. Iya. Kemudian dicek lagi. Mau sore ini. Kombinatorika piye diskrete. Kalau misalkan saya punya secara umum IM skala. Oke, pertemuan berikutnya saya tanya. Oke, jadi M2Z2 ini juga bukan daerah integral karena ya kita temukan pembagi nol di sini. Oke, hubungannya daerah integral dan lapangan apa di sini? Kemarin kan kita punya Z apa tadi? ZP itu dengan P dengan primakan lapangan. Nah, di sini tadi ZP juga daerah integral. Nah, kita punya sifat di sini. Setiap lapangan pasti dia daerah integral. Nah, artinya di sini kan berarti kita punya kesamaan lapangan dan daerah integral tadi kan ring komutatif dengan elemen satuan. Yang lapangan ini kan setiap elemen selain nol punya inverse, tapi daerah integral adalah setiap elemen selain nol, dia tidak memuat membagi nol gitu kan. Nah, jadi di sini cukup dibuktikan sifat di daerah integral yang kita mau tunjukkan dia berlaku di lapangan. Artinya kan kita akan kebalik. Kita punya lapangan, kita akan tunjukkan dia bersifat daerah integral. Artinya setiap elemen di F ini dia bukan pembagi nol. Jadi cukup dibuktikan itu aja. Karena sifat yang lainnya sama kan, ring dengan elemen satuan komutatif. Jadi di sini cukup tunjukkan bahwa dia tidak memuat membagi nol. Jadi kita ambil sebarang dua elemen di lapangan di F. Dengan A-nya tidak sama dengan nol, kita akan tunjukkan B-nya itu harus sama dengan nol ketika kita operasikan dengan A, hasilnya sama dengan nol. Oke, jadi kita punya ini AB sama dengan 0. Kita akan tunjukkan B-nya ini sama dengan 0. Oke, ini yang akal-akalan aljabar. Jadi kita punya B itu kita kalikan dengan A inverse A. Di sini kan elemen identitas. Elemen dia hasilnya sama dengan elemen satuan. 1 kali B sama dengan ini. Kemudian pakai asosiatif. Kita punya A inverse kali AB. Nah, kita punya AB-nya sama dengan 0 tadi. Jadi, di sini kita punya A inverse kali 0. Karena di sini A-nya tidak sama dengan 0, dan A itu elemen F, maka kita punya si A inverse kan. Nah, A inverse dikali 0, kita punya dia hasilnya sama dengan 0 dari sifat ring. Jadi kita dapatkan di sini B-nya sama dengan 0. Artinya di sini si F ini tidak memuat pembagi 0.
Nah, ini kan kita punya jika F lapangan, maka F daerah integral. Bagaimana sebaliknya? Kalau kita punya daerah integral, apakah dia lapangan? Jadi jawabannya tidak. Daerah integral yang seperti apa? Yang dia merupakan lapangan. Jadi di sini syarat daerah integral agar dia termasuk lapangan adalah berhingga. Jadi di sini kita punya daerah integral berhingga. Tunjukkan setiap elemen di sini dia merupakan unit. Jadi tujuan akhirnya di sini. Jadi kamu ambil sebarang elemen di D, di daerah integral. Nah, tunjukkan ada elemen lain, AK di sini. Demikian sehingga dioperasikan di sini terhadap operasi pergandaan, dia hasilnya sama dengan 1. Jadi A itu merupakan unit. Oke, sebagai akibat tadi kita sudah punya ZP, daerah integral, ketika P-nya prima gitu ya. Nah, ZP ini juga dia lapangan, ya karena dia daerah integral yang berhingga. Oke, berikutnya kita kemarin sudah belajar apa? Ring ada subring, field ada subfield. Nah, di sini daerah integral berarti ada subdaerah integral juga. Jadi ya definisinya sama. Kita punya himpunan bagian dari daerah integral dengan operasi yang sama, masih memenuhi aksioma daerah integral. Nah, itu dikatakan si subhimpunannya tadi kita katakan subdaerah integral. Jadi sebagai contoh, Z itu subdaerah integral dari Q, Q subdaerah integral dari R. Nah, sedangkan R subdaerah integral dari si C. Ya, di sini tentunya Z, Q, R itu semuanya subdaerah integral dari si C. Karena semuanya subhimpunan dari himpunan bilangan kompleks. Oke, ini untuk soal latihan yang pembagi 0. Bedakan di sini, kalau ini matrik berukuran 2 x 2, atas bilangan apa, Dek? Bilangan bulat. Bilangan bulat. Jadi di sini entry-nya sebarang bilangan bulat. Kalau misalkan Zn, ya berarti entry matriksnya hanya bilangan di 0 sampai n-1. Jadi bedakan ya, hati-hati keliru. Artinya di sini kalau kita diminta untuk menunjukkan berarti cari satu matrik aja yang jika dikalikan dari kiri atau dari kanan hasilnya sama dengan matriks 0. Jadi ini jawabannya bisa sangat beragam. Oke, itu untuk materi daerah integral. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita ke ideal.
Oke, ideal di sini seperti subgrup normal. Seperti ya. Jadi kayak strukturnya subgrup normal. Jadi kalau kita punya grup, kita punya subgrup normal, maka kita bisa bentuk apa kemarin, Rek? Masih ingat? Kalau kita punya grup G, N subgrup normal, maka kita bisa bentuk halo, gak ada sing ngapal, gak ada sing ngiling, aduh. Apa, Rek? Coba dibuka bukunya. Halo, sudah berapa menit ini berlalu? Kau jawab. Halo, ada orang nggak ini? Grup faktor Aku. bukan, Bu? Apa? Kita bisa bentuk apa? Grup faktor bukan? Grup faktor. Nah, kalau di sini kita punya ideal. Jadi ada ring, ada ideal. Nanti dari sini kita bisa bentuk ring faktor. Kuliah belum selesai loh. Materi sebelum UTS lali. Oke, apa itu ideal? Jadi ya yang saya bilang mirip dengan subgroup normal. Jadi di sini kalau kita punya ring berarti ideal berangkat dari subring. Jadi definisinya adalah R itu ring, S adalah subring. Jadi kita punya subring di sini. Himpunan S ini disebut ideal kanan dari R jika, jadi perhatikan di sini, A itu di S, R itu di R besar, kita kalikan A-nya sebelah. Jadi melihatnya kanan kiri itu melihat dari elemen ringnya. Jadi S kan subring, R itu ringnya. Kalau kita punya AR ada di S, maka kita katakan dia ideal kanan. Nah, kalau kita kalikan R-nya yang sebelah kiri di sini, maka kita sebut ideal kiri. Nah, kalau berlaku dua-duanya, AR dan RA ada di S, maka kita katakan dia ideal. Oke, misalkan R ini sebarang ring, maka himpunan 0 dan R adalah ideal dari R. Ini ideal tak sejati. Jadi sama seperti subgroup. Kita punya subgroup sejati, ada subgroup tak sejati. Nah, elemen di himpunan yang isinya hanya elemen identitas dan ring itu sendiri, kita punyai dia ideal, tapi ideal yang tak sejati. Satu ring yang mempunyai ideal trivial, yang hanya mempunyai ideal trivial, jadi dia tidak punya ideal sejati, kita sebut dia ring sederhana.
Sama seperti subgroup normal. Kalau kita punya sembarang subhimpunan, jadi kita tidak tahu dia subring atau tidak. Jadi kita hanya punya subhimpunan di sini. Kita bisa namakan dia ideal jika dan hanya jika memenuhi dua aksioma ini. Jadi setiap dua elemen di S, amin B elemen S, kemudian di sini yang kedua ini menunjukkan dia idealnya. Jadi yang pertama ini menunjukkan aksioma subringnya gitu ya, amin B elemen S. Kalau yang kedua ini kita buktikan dia idealnya, aksioma definisi idealnya tadi. Jadi kalau kita mau menunjukkan subhimpunan tadi, jadi langsung aja kita tunjukkan dua aksioma ini. Tanpa perlu menunjukkan S itu subring terlebih dahulu. Karena bisa diwakili oleh yang I1 ini. Nah, untuk buktinya ini kan dua arah jika dan hanya jika. Berarti kan arah ke kanannya jelas karena kita punya S itu ideal. S ideal kan kita punya S itu subring. Kalau S subring pasti memenuhi ini kan. Kalau dia ideal pasti ya memenuhi yang dua ini gitu. Oke, jadi untuk arah ke kanannya kenapa dibilang jelas ya? Karena kita punya S itu ideal. S ideal kan berarti subring dan memenuhi yang aksioma 2 ini. Kalau arah sebaliknya ya berarti kita punya dua aksioma ini tunjukkan dia berlaku subring dan sifat idealnya itu. Oke, sebagai contoh, kita punya NZ. NZ ini ideal dari ring Z. Kenapa? Ya karena dia kita punya dia subring. Oke, kita tunjukkan di sini NZ. Menu zoom-nya ini mengganggu. Oke, NZ adalah himpunan apa, Rek? Saya tanya dulu. NZ adalah himpunan apa ini kalau kita tulis? Halo? NA dengan A elemen Z. Oke, kalau kita bilangnya ini himpunan bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat yang apa? N. Kelipatan N. N. Ideal di ring Z. Oke, berarti yang pertama kita tunjukkan dia subset dari Z.
kebalik ya. Oke, kemudian himpunan tak kosongnya dari mana? Kalau nggak jelas karena terdapat siapa di sini? Paling nggak yang menjamin dia tidak kosong? 0. 0. Oke, kemudian yang berikutnya, kita ambil sebarang. Misalkan, jadi kita ambil berapa elemen? Kan kita mau tunjukkan ini, 2 aksioma ini. Berarti kita ambil sebarang 2 elemen di kasus ini berarti elemen di mana? Yang mau NZ. kita tunjukkan NZ. Misalkan kita ambil X, X, Y, Z. Maka X dan Y ini bisa dinyatakan sebagai apa? Maka terdapat yang bersifat apa? X sama dengan X sama dengan NA dan Y sama dengan NB gitu ya. Oke. Kemudian tujuan kita adalah ND elemen S. Sehingga kita punya X min Y. Ini kan sama dengan NA min NB sama dengan NA min B. Nah, ini kan jelas di tuh, kok nggak masuk? Oke, yang kedua berarti tunjukkan idealnya. Nah, di sini kita ngambilnya kalau ideal berarti 1 elemen di NZ, 1 elemen di siapa, Rek? Kalau ideal, 1 elemen di ideal, 1 elemen di Z. Z-nya, di ringnya. Jadi di sini kita ambil, bukan 1 sih, sebarang elemen di subring, atau yang ideal tadi yang mau kita tunjukkan di ideal, kemudian sebarang elemen di ringnya. Jadi misalkan elemen NZ, dan kita punya misalkan T elemen Z. Oke, kemudian kita mau kalikan dia X dikali T, ini kan berarti sama dengan N A kali T, karena ini ring bersifat asosiatif, maka kita punya N A T. Nah, yang sebaliknya berarti kita mau tunjukkan TX, jadi yang ini kita punya ideal kanan, ini ideal kiri. Ya kita balik aja.
Ini kita punya berarti P N A. Kemudian di sini karena ini semuanya bilangan bulat, maka berlaku komutatif kan. Jadi kita punya di sini ini asosiatif jalan dulu. Kemudian di sini komutatifnya jalan, NT. Nah, di sini. Kemudian baru kita punya asosiatif lagi. Oke, jadi kita sudah menunjukkan si NZ ini ideal. Jadi itu yang kalau kita mau menunjukkan, misalkan yang nomor contoh berikutnya, kamu punya himpunan matrik 2x2. Ini kan ring terhadap operasi penjumlahan dan perkalian matrik. Jadi di sini kita punya matriksnya segitiga atas bilangan real. Kita punya himpunan N, dia himpunan matrik 2x2, yang entry selain entry baris pertama kolom pertama dia 0. Jadi di sini boleh 0, boleh tak 0. Nah, ini juga ideal dari ring M ini. Caranya ya hampir sama. Tinggal ganti aja di sini. Kita ambil N tadi isinya matrik berapa? Di mana A itu M-nya matriks segitiga atas ya. Oke, di sini berarti jelas N itu subset dari M, gitu kan. Dan ini dia tidak kosong, karena terdapat matrik 0. Oke, kemudian di sini berarti kita ambil dua matrik X, Y di N. Nah, ini berbentuk apa X, Y di N ini? X ini bisa ditulis apa di sini? X sama dengan ini boleh saya tulis gini.
Oke, kemudian kita mau tunjukkan si X min Y apakah di N. Ya, jelaskan karena kita punya 2 buah matrik. Kalau dikurangi, ya pasti si entry selain baris pertama, kolom pertama juga pastilah 0, karena ini sama kan. Oke, kalau di sini berarti ambil X di N, dan ini misalkan T di N. Berarti X-nya bentuknya seperti ini, T-nya berarti bentuknya ini. Yang entry-nya 0 hanya di ini aja, baris kedua kolom pertama. Jadi kita kalikan di sini xt. Xt ini menghasilkan apa berarti? X-nya kita punya ini, T-nya kita punya ini. Kita tulis lengkap. Enggak gak ditulis lengkap, arek-arek ini mesti. Oke, ini kalau dikalikan hasilnya apa, Rek? Hasilnya adalah halo, hilang tarik kan? XP 0. Apa? I. XP. X XQ. XP XP 00. XP X XQ. Oh, sorry, ini loh. Sebentar. Ada niki yo, Kak. Ngono rek. IP. Oke. Jadi kita punya di sini tapi enggak ngaruh. Sebentar. T-nya di M berarti kita punya PQ. Oke, kalau kita kalikan, oh iya, XP XQ. Apakah ini ada di N? Tidak kan ya? Berarti ini contohnya. Oke, kita cek dulu. Kalau yang TX, untuk TX-nya gimana? Mungkin dia X, berarti kita punya ini. Kali dengan ini. Hasilnya. Boleh.
Hasilnya adalah ini ya. Oke, jadi kesimpulannya di sini apa? Jadi N ideal atau bukan? Halo? Ideal kiri bukan, Bu? Oke, jadi di sini dia bukan. Saya tanya dulu, apakah ini memenuhi aksioma ideal? Halo, sudah jelas sudah wis dijawab, Rek. Menyimpulkan tak ya bingung. Apakah ini memenuhi aksioma ideal? Tidak. Tidak. Jadi Tidak. namanya apa? Jadi N. Kesimpulannya apa? Ya, salah. N bukan ideal di M. Oke, tadi ada yang jawab, dia hanya apa? Ideal kiri. Oke, kemudian ini sifat ideal. Jadi kalau kita punya ring dengan elemen satuan, kemudian kita ada ideal N. Nah, ideal tadi memuat unit, maka si ideal tadi tidak lain ring itu sendiri. Jadi kalau misalkan kita punya ideal yang memuat unit dari ring yang mempunyai elemen satuan, maka idealnya itu adalah dirinya sendiri. Oke, kita mau tunjukkan dia kesamaan himpunan berarti harus saling subset. Kalau N subset R jelas karena definisi dari idealnya. Kalau ideal pasti dia subsetnya kan. Kemudian arah sebaliknya, R subset N. Untuk yang R subset N kita punya di sini unit kita misalkan. Jadi kita punya N itu memuat unit. Jadi kita misalkan U itu unit. Kalau kita punya U unit maka ada R yaitu inverse dari si U tadi yang bersifat ini RU sama dengan 1. Karena N itu ideal, kita punya U elemen N dan R elemen R, maka RU atau sama dengan 1 ini elemen N. Sehingga untuk setiap X di R, maka berlakulah dia elemen di N juga di sini. Dengan kata lain, ya R ini, jadi setiap kita ambil elemen di R, kita dapatkan ada di N juga.
Jadi di sini kita sudah menunjukkan R itu subset dari si N. Nah, dengan demikian N itu ya tidak lain si ring itu sendiri. Oke, ini untuk latihannya bisa kita coba besok gitu ya. Jadi yang tadi juga yang ini. Jadi banyak latihan. Untuk yang nomor 1, ya mirip dengan tadi kan. Caranya kita tunjukkan dia ideal, berarti tunjukkan dia subset, tak kosong, kemudian berlaku aksioma subring, dan si idealnya juga. Yang nomor 2, fungsi konstan. Apakah ini ideal? Kalian diminta menyelidiki. Kalau yang nomor 1, buktikan. Untuk yang nomor 3, R itu ring komutatif and ideal. Kemudian kita bentuk himpunan baru. Himpunan baru itu elemennya apa sih? Jadi, kita punya elemen di R yang bersifat, kalau kita operasikan dia sebanyak N kali, dia ada di N. Dengan N ini bilangan bulat positif. Nah, tunjukkan dia ideal. Jadi ngambil elemennya di sini, ya kita ambil 2 elemen di sini. Artinya dia, kalau dioperasikan sebanyak N kali, dia ada di N. Yang nomor 4, ini konsep. Kita punya ring komutatif dengan elemen satuan. Jika R-nya tidak punya ideal sejati, maka R-nya merupakan lapangan. Jadi kamu cari info apa saja kalau ring itu tidak punya ideal sejati. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada. Oke, kalau tidak ada, kita bisa akhiri pertemuan hari ini. Jadi lumayan banyak kan materinya. Membagi 0, ideal, daerah integral, dan ideal. Nah, ideal ini yang seperti saya bilang tadi, ini seperti subgrup normal. Jadi nanti kita akan, pertemuan selanjutnya kita akan bahas ring faktor. Jadi kalau kita punya ring dan ada ideal, kita bisa bentuk ring faktornya.